Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas. Kita ketemu lagi ya dengan Pak Rahmat di sini dalam pembelajaran tentang alat pendengaran, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 4 tema 1. Anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Masih semangat? Ya, sebelum kita belajar, Bapak persilakan anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Anak-anak, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber bunyi dan sifat bunyi. Bagaimana anak-anak? Kalian masih ingat tentang sumber bunyi dan sifat bunyi? Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang alat pendengaran ya anak-anak. Yuk kita mulai. Kompetensi dasar dalam pelajaran kita kali ini adalah 3.5 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 3. Anak-anak bisa membacanya ya. Anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas, ayo kalian coba melakukan percobaan dengan bermain menebak asal bunyi bersama orang tua kalian ya. Yang harus kalian siapkan ada mangkuk, sendok, kaleng, dan botol plastik. Nah, langkah-langkah kegiatannya adalah 1. Mintalah bantuan orang tua untuk menutup matamu dengan kain. Lalu, kalian duduk di tengah ruangan. 2. Orang tuamu akan bergantian membunyikan mangkuk, kaleng, botol, dengan sendok secara acak. Kalian tebak ya, benda apa yang disembunyikan oleh orang tuamu dan tunjukkan asal bunyinya. Kemudian anak-anak, tuliskan hasil bermainmu dalam tabel di samping ya. Tabel laporan percobaan kalian tulis di buku kalian ya. Silakan bersenang-senang anak-anak. Kalian boleh jeda atau pause dulu video ini untuk mulai mengerjakan ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Anak-anak bisa perhatikan gambar. Telinga bisa kita bagi menjadi 3. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan bagian tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran, gendang telinga, dan liang telinga atau saluran telinga. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustasius. Nah, anak-anak, fungsi masing-masingnya adalah daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Sedangkan lubang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, liang telinga atau saluran telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selanjutnya, gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Berikutnya ada tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya saluran setengah lingkaran
ini berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, yang gambar ini adalah koklea, berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lalu ada saluran Eustachius, berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Anak-anak, selanjutnya bagaimana sih kita bisa mengikuti proses pendengar bunyi? Nah, anak-anak, dalam kita mendengar, seperti kalian sekarang ini mendengar suara Bapak, itu ada prosesnya loh. Bagaimana prosesnya? Yuk, kita dengarkan penjelasan dari Bapak. Misalkan, ya, kalian bermain sebuah angklung. Nah, bagaimana suara angklung ini bisa masuk dan kalian dengar? Nah, angklung yang kita getarkan ini adalah sumber bunyi atau sumber suara. Nah, getaran dari sumber bunyi itu kemudian menjalar menuju ke telinga dan ditangkap oleh daun telinga. Ya, gelombang bunyi ini ditangkap oleh daun telinga. Lalu gelombang bunyi ini bergerak lagi memasuki liang telinga menuju ke mana, Nana? Ya, menuju ke gendang telinga. Nah, gelombang bunyi tadi dari angklung ini kemudian bergerak masuk melalui liang telinga menuju gendang telinga. Nah, bunyi ini membuat gendang telinganya bergetar. Nah, getaran dari gendang telinga itu juga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, selanjutnya bagaimana, Nana? Selanjutnya adalah bunyi kemudian bergerak lagi masuk ke dalam koklea. Getaran bunyi ini ditangkap oleh koklea. Dan koklea berfungsi lagi untuk meneruskannya ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran ini kemudian mengirim rangsangan ke otak. Nah, otak kita, Nana, akhirnya menerjemahkan bunyi itu yang didengar. Dan kita bisa mendengar suara angklung. Anak-anak, ayo kita lakukan percobaan lagi ya. Yaitu percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Alat dan bahannya, Nana, kalian siapkan jam tangan yang berdetak atau yang berbunyi detak-detiknya ya. Boleh jam tangan, boleh jam alarm atau jam waker ya. Kemudian ada 2 tabung kertas ya. 2 tabung kertas atau 2 tabung karton ya yang kalian gulung nanti seperti pada gambar ini. Dan 2 buah buku yang sama besar, kemudian 1 piring dan 1 gabus. Bagaimana cara kerjanya, Nana? Nah, susunlah 2 buah buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian letakkan 2 tabung kertas di atas buku. Ambillah jam tangan dan dekatkan ke telingamu untuk memastikan bahwa jam tangan itu berdetak. Yang keempat, letakkan jam tangan itu ke dalam salah satu tabung kertas. Dan letakkan piring atau benda lain yang keras di kedua ujung tabung kertas. Apakah kamu dapat mendengarkan suara detak jamnya? Kemudian gantilah lagi piring dengan menggunakan gabus atau benda lunak yang lain. Apakah kamu dapat mendengarkan lagi suara jamnya? Nah, Nana, setelah kalian melakukan percobaan ini, kalian tulis lagi ya hasilnya ke dalam tabel laporan percobaan seperti contoh yang Bapak tampilkan ini. Semangat anak-anak, silakan bersenang-senang ya. Kalian jeda lagi video ini untuk mulai mengerjakan. Anak-anak, apabila gelombang bunyi mengenai permukaan benda yang keras seperti dinding semen, kaca, atau seng, bunyi itu dapat dipantulkan. Contoh, ketika kita berada dalam
gua, kemudian kalian berteriak di dalam gua, pasti suaranya akan terdengar lebih keras karena pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Kemudian anak-anak, gelombang bunyi juga dapat merambat loh pada benda cair, padat, dan gas. Contohnya, kita dapat mendengar bunyi dua batu yang dibenturkan di dalam air. Kemudian anak-anak, bunyi juga dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Sehingga kita tidak dapat mendengarkan pemantulan bunyinya. Contoh, kalian apa pernah masuk ke dalam gedung bioskop? Nah, dinding gedung bioskop biasanya dilapisi busa atau karpet yang tebal untuk meredam suara. Anak-anak, sekarang ayo kalian lakukan diskusi virtual dengan teman kelompok kalian ya. Ingat, diskusi virtual dengan menggunakan panggilan video. Kemudian kalian diskusikan ya. Yang pertama, apa saja pemanfaatan pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari? Kalian cari ya contoh-contohnya. Setelah kalian berdiskusi, masing-masing tuliskan jawaban kalian di buku tulis ya. Nah, anak-anak, Bapak beri waktu, silakan kalian jika ingin berdiskusi. Anak-anak, dalam lembar kerja peserta didik kita atau LKPD, anak-anak jawab pertanyaan berikut ya. 1. Bagaimana caramu merawat telinga? 2. Jika tidak dirawat dengan baik, telinga dapat mengalami gangguan. Nah, carilah informasi tentang jenis-jenis gangguan pada indera pendengaran. Tuliskan jawabannya di bukumu ya. 3. Jelaskan tentang proses telinga mendengar bunyi dengan kalimatmu sendiri ya, dalam bentuk video pendek dan kirim ke WhatsApp Bapak ya. Dan yang keempat, kumpulkan semua tugas-tugas yang telah kalian kerjakan pada video pembelajaran ini, bukti laporan percobaan, soal-soal, dan lain-lain ke Google Classroom ya, atau ke WhatsApp grup kita. Anak-anak, kita dapat menyimpulkan bahwa telinga adalah alat indera pendengaran dan pengatur keseimbangan tubuh. Telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan benda yang keras seperti dinding semen, kaca, atau seng. Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas, setelah mengikuti video pembelajaran ini, dapatkah kalian mengidentifikasi sumber bunyi? Dapatkah kalian mengamati bagian telinga dan fungsinya? Dan apakah kalian bisa menyimpulkan percobaan pemantulan bunyi? Anak-anak, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Terima kasih karena antusias kalian mengikuti video pembelajaran kita ya. Bapak mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kesalahan-kesalahan. Anak-anak, Bapak tunggu ya kreasi-kreasi kalian yang pasti keren-keren. Sekali lagi terima kasih banyak dari Bapak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Balikpapan Tengah is the best.